Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dari kelas B, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, dengan NIM 200301500068. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik pada anak usia dini. Perkembangan motorik pada anak usia dini. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan tersebut berubah secara cepat, 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya. Anak dapat mengendalikan gerakan kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Setelah berusia 5 tahun, koordinasi otot-otot tubuhnya semakin baik dan melibatkan kelompok otot yang lebih kecil, yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan menggunakan alat. Untuk mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia dini, khususnya usia pada sampai dengan 4 tahun, selain kematangan diperlukan intervensi yang tepat dan perkembangan anak tersebut. Tepat dan paling sesuai untuk mengoptimalkan perkembangan fisik. Sebelum kita membahas intervensi, seperti apa yang paling motorik anak usia sampai dengan 4 tahun. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai prinsip perkembangan fisik motorik anak usia sampai dengan 4 tahun. Cara umum mempelajari keterampilan motorik dan hal-hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Salah satu kontroversi dari keseluruhan perkembangan seorang anak adalah perkembangan fisik, secara khusus yaitu mengenai tinggi badan, berat badan, dan pertumbuhan fisik lainnya, yang memang mudah diamati dan dievaluasi. Perbedaan karakteristik fisik pada tiap usia dan pada tiap tingkatan sangat perlu diketahui dan diantisipasi oleh pendidik, baik orang tua maupun guru. Pengetahuan tentang perbedaan pola dan tahapan perkembangan fisik akan sangat membantu para pendidik. Oleh karena itu, pendidik perlu mempertimbangkan proses pertumbuhan dan tahapan tiap anak guna membantu anak mengembangkan dirinya, sehingga pendidik dapat menyiapkan pengalaman yang sesuai untuk setiap anak. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan fisik juga dipengaruhi oleh faktor keturunan, namun adalah sangat mungkin untuk mengembangkan seluruh besar pertumbuhan dan perkembangan fisiknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Bagian A. Prinsip perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak yang sering dibicarakan adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal bagi anak pada usia tertentu. Seperti telah dijelaskan pada kegiatan belajar 1 bahwa perubahan pertumbuhan tubuh anak berlangsung sangat cepat pada tahun pertama setelah kelahirannya. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada tubuh anak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut. Berikut kita sampaikan prinsip-prinsip perkembangan fisik. Yang pertama, pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah atau membujur, dan menyamping atau dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh. Yang kedua, pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju yang ke khusus. Gerakan bayi berlangsung dari gerakan motorik kasar menuju ke gerakan yang motorik halus. Bagian 3, pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam di sini dimaksud bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu, dan setiap individu berkembang sesuai dengan diri sendiri. Tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selain itu, setiap bagian tubuh memiliki tempo dan kecepatan serta irama pertumbuhan masing-masing. Sedangkan terpadu maksudnya bahwa setiap satu kemampuan
atau keterampilan yang dicapai anak tidak hanya ditentukan oleh satu organ tubuh saja, melainkan melibatkan banyak organ dan otot-otot tubuh. Setiap organ atau otot yang terlibat mempunyai kontribusi, saling mempengaruhi dan saling tergantung, serta terkait antara satu dengan lainnya. Demikian juga pertumbuhan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh anak itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar tubuh anak itu sendiri. Yang keempat, pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kecepatan pertumbuhan setiap anak berbeda dan perbedaan ini dapat dilihat dari dua cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak lainnya, dan dalam diri seorang anak terdapat pula perbedaan kecepatan dan pertumbuhan masing-masing organ tubuh. Bagian kelima, pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Anak akan berusaha pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkat usia dan tingkat kemampuannya, atau normal. Yang keenam, pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang relatif dapat diprediksi atau diramalkan. Pola urutan dalam pertumbuhan dapat ditunjukkan atau terjadi pada hampir semua keterampilan fisik. Urutan pertumbuhan juga merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alamiah. Walaupun demikian, dalam beberapa perkembangan atau kemampuan menunjukkan bahwa faktor lingkungan anak, faktor keturunan, dan kematangan menjadi dasar dalam perkembangan tertentu. Pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Ini bagian ketujuh. Meskipun pola perkembangan bergerak normal, namun kadangkala pada setiap usia terdapat bahaya pada beberapa bidang perkembangan yang mengganggu pola yang normal ini. Erikson mengemukakan bahwa perjuangan yang tidak terelakkan yang menandai seluruh pertumbuhan dapat menimbulkan bakat yang benar-benar dapat diandalkan atau masalah yang tidak dapat dijajaki. Beberapa bahaya dari lingkungan sekitar anak, namun ada pula yang berasal dari dalam diri sendiri. Bahaya ini dapat mempengaruhi penyesuaian baik fisik, psikologis, maupun sosial yang dilakukan anak. Akibatnya dapat mengubah pola perkembangan sehingga akan dihasilkan satu daerah yang mendatar yang tidak menghasilkan satu kemajuan atau menyebabkan kemunduran ke tahap yang lebih rendah. Bila hal ini terjadi, maka anak akan menghadapi masalah penyesuaian yang dapat disebut penyesuaian yang buruk atau tidak matang. Bagian ke-8, pertumbuhan mengalami periode kritis. Pertumbuhan seorang anak pada saat-saat tertentu merupakan periode yang kritis untuk perkembangan tertentu. Periode kritis adalah waktu ketika suatu perkembangan atau kemampuan atau keterampilan sangat baik untuk berkembang. Periode ini sering pula disebut dengan masa peka. Perbedaan individual menjadi sangat penting sehingga seorang pendidik sebaiknya menghindari untuk menentukan harapan atau target secara kaku untuk kemunculan suatu kemampuan fisik atau pertumbuhan tubuh anak. Pertumbuhan setiap anak berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada bangun tubuh, ukuran dan bentuk tubuh, warna rambut, warna mata, warna kulit, kemampuan fisik, dan pada tingkat kematangan fisiknya. Gen sangat menentukan perbedaan ukuran tubuh, bangun tubuh, karakteristik wajah, warna rambut, dan sebagainya. Bagaimanapun faktor keturunan menentukan hanya potensi dari perkembangan seorang anak. Sedangkan proses pertumbuhan serta kematangan tetap harus mempertimbangkan faktor lingkungan termasuk intervensi yang diberikan pada seorang individu semenjak masih dalam kandungan. Bagian B, prinsip perkembangan motorik. Perubahan dasar pada tubuh, tinggi, berat, otot-otot, tulang-tulang, serta saraf dan hormon-hormon telah kita bahas secara panjang dan lebar. Semua perubahan tersebut dioperasikan atau dijalankan secara bersamaan untuk mempengaruhi bagaimana bayi, anak usia 3-4 tahun dan anak-anak muda mampu menggunakan tubuh mereka. Proses ini berhubungan dengan perkembangan motorik.
Bagi pendidik, orang tua, dan guru, perkembangan keterampilan motorik anak menawarkan saat-saat yang benar-benar menakjubkan, seperti menyaksikan bayi pertama kali melangkah kaki dengan terhuyung-huyung, atau ketika anak usia 3 tahun belajar menangkap bola. Semua anak membutuhkan aktivitas fisik untuk melatih pertumbuhan otot-otot mereka. Seorang anak akan dapat mengendarai sepeda hanya jika mereka telah dapat menjaga keseimbangan tubuhnya dan mengendalikan kaki serta tangan dan anggota tubuh lainnya. Oleh karenanya, kita akan merinci perkembangan motorik ini menjadi 2 bagian, yaitu perkembangan motorik kasar dan kontrol otot-otot kecil atau perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar meliputi penggunaan otot-otot kasar seperti tangan, kaki, dan badan. Perkembangan motorik halus meliputi penggunaan otot-otot kecil seperti jari-jari tangan. Kedua macam perkembangan ini memiliki pola yang dapat diprediksi dan diramalkan. Perkembangan motorik selama masa bayi mengalami kemajuan yang sangat cepat. Kemajuan anak usia 2 tahun dari kemampuan individu yang tidak terkoordinasi dalam menanggapi refleks untuk berjalan, pertama melangkah dan menjelajah keajaiban. Mary M. Shirley melakukan studi pada bayi untuk menunjukkan prediksi urutan perkembangan motorik kasar selama masa bayi. Hasilnya digambarkan pada tabel di samping. Anak-anak menyenangi latihan keterampilan. Anak akan berdiri pada papan keseimbangan atau menendang bola, mencoba beberapa teknik berbeda sampai menemukan suatu pekerjaan yang benar. Hal ini memberikan rasa percaya diri untuk mengembangkan keterampilan selanjutnya, seperti aktif berinisiatif ketika anak bermain sendiri. Banyak aktivitas permainan yang melibatkan motorik kasar anak yang biasa dilakukan pada lembaga prasekolah. Di antaranya adalah bermain ayunan, memanjat, menggali terowongan di pasir, melempar dan menangkap bola, melompati tali, berjalan lambat pada papan keseimbangan, mengendarai roda 3, meluncur di perosotan, dan sebagainya. Selama aktivitas ini, anak-anak membangun tidak hanya kontrol otot-otot, tetapi juga rasa percaya diri. Anak akan mencapainya jika dia dapat memainkan dengan tubuh mereka sendiri, atau mereka mampu menggunakan tubuh mereka secara bebas. Aktivitas fisik juga mempertinggi rasa ingin tahu. Aktivitas fisik menimbulkan keinginan alamiah anak-anak untuk mengamati benda-benda, menggenggamnya, merasakan dan membunyikannya bersama-sama, menggoyang-goyangkannya, menjatuhkannya, mengambil dan memasukkannya dalam keranjang. Oleh karenanya, semua alat dan kegiatan yang akan dilakukan anak harus disediakan atau difasilitasi dengan memenuhi unsur rasa aman, dan peralatan yang digunakan bersifat sederhana. Kegiatan motorik menantang kreativitas dan imajinasi anak, yang merupakan salah satu dari perkembangan mental anak. Dorongan kegiatan fisik merangsang semua proses fisiologis seperti sirkulasi, pernapasan, dan pengeluaran. Kebiasaan makan akan diperbaiki, dan kesegaran akan muncul bila aktivitas ini dilakukan anak-anak dengan baik. Selain itu, aktivitas fisik juga memiliki nilai yang akan terlihat di masa mendatang, yaitu mempertinggi emosional, kreatif, dan area intelektual meningkat lebih baik. Studi yang dilakukan mengenai umur dan urutan perkembangan motorik menghasilkan 5 prinsip perkembangan motorik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme otot anak berkembang optimal. Selama masa kanak-kanak, otot terbelang yang mengendalikan gerakan sukarela berkembang dalam laju yang agak lambat. Sebelum anak cukup matang, tidak mungkin ada tindakan sukarela yang terkoordinasi. Misalnya, untuk dapat berjalan, maka otot-otot kaki harus sudah siap untuk menopang tubuh anak, dan saraf yang terlibat dengan kemampuan berjalan harus sudah matang. Jika otot dan saraf tersebut belum siap, maka akan sulit bagi anak untuk belajar berjalan. Yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang.
Di sini, sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk melatih gerakan terampil bagi anak akan sia-sia, meskipun bila upaya tersebut diprakarsai oleh anak sendiri. Pelatihan yang dilakukan sebelum kematangan anak mungkin akan menghasilkan beberapa keuntungan sementara, namun dalam jangka panjang pengaruhnya tidak akan berarti atau nihil. Misalnya, anak yang baru berusia 2 tahun sudah dipaksakan untuk belajar menulis, maka usaha tersebut akan sia-sia. Seandainya pun usaha tersebut berhasil, tentu dapat menimbulkan dampak yang kurang baik, terutama psikologis anak. Yang ketiga, perkembangan motorik mengikut pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik mengikuti prinsip arah perkembangan, dan pola perkembangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari adanya perubahan kegiatan massal kegiatan khusus. Dengan matangnya mekanisme urat saraf, kegiatan massal yang digantikan dengan kegiatan yang spesifik dan secara acak. Gerakan kasar membuka jalan untuk memperhalus gerakan yang hanya melibatkan otot dan anggota badan yang tepat. Perkembangan sebelumnya melandasi perkembangan berikutnya, dan perkembangan sebelumnya mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Atau dengan kata lain, suatu perkembangan bergantung pada perkembangan sebelumnya. Yang keempat, perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan berdasarkan umur dan rata-rata adalah mungkin untuk menentukan norma bentuk kegiatan motorik berikutnya. Norma tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk menentukan harapan terhadap suatu kemampuan dan pada usia berapa kemampuan tersebut dapat muncul. Norma ini juga dapat digunakan untuk melihat kenormalan anak, misalnya anak usia 15 bulan sudah dapat berjalan sendiri. Apabila ada anak yang berusia 2 tahun belum dapat berjalan, maka anak tersebut dikatakan mengalami kelambatan atau mungkin ada faktor penghambat yang mempengaruhinya. Yang kelima, perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kecepatan pertumbuhan setiap anak dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam diri anak itu sendiri, juga faktor keturunan dan faktor lingkungan turut mempengaruhi laju pertumbuhan motorik seorang anak. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap kecepatan maupun keterlambatannya. Misalnya, 2 anak kembar belum tentu memiliki keterampilan motorik yang selalu sama pada setiap tahapan maupun usianya. Misal si A mungkin usia 4 tahun sudah dapat menulis dengan baik, sedangkan si B pada usia yang sama belum dapat memegang pensil dengan benar. Bagian C, mengembangkan keterampilan fisik motorik. Pada bagian ini, kita akan membahas cara-cara mengembangkan pertumbuhan fisik motorik anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik berkaitan dengan perkembangan gerakan motorik, yakni perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot atau sebagian besar anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Pertumbuhan fisik motorik, mental, sosial, dan emosional semuanya terjadi secara bersamaan dalam diri anak. Dalam program di lembaga pendidikan anak usia dini, aktivitas seperti menari, menggambar, melukis, menempel, dan aktivitas lainnya yang melatih otot-otot akan membantu perkembangan motorik anak. Anak-anak sebaiknya diberikan beberapa kegiatan yang kreatif untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halusnya secara seimbang. Pendidik perlu mengetahui kebutuhan setiap anak untuk mengembangkan otot-otot besar dan kecilnya pada setiap tingkat usia. Artinya, pendidik memerlukan peralatan yang baik, namun yang lebih penting lagi adalah sikap yang baik pada setiap tingkatan anak.
Sikap yang baik di sini yaitu membiarkan anak mengetahui sesuatu, mencoba berbagai aktivitas motorik kasar dan halus yang sesuai dengan tingkat usianya. Bagian 1, alasan pentingnya mengembangkan motorik pada masa anak-anak. Masa anak-anak adalah masa yang sering disebut sebagai masa ideal untuk mempelajari keterampilan motorik. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu, tubuh anak-anak lebih lentur daripada tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak-anak lebih mudah untuk menerima pelajaran untuk mengembangkan motoriknya. Yang kedua, anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajarinya, maka bagi anak mempelajari keterampilan baru lebih mudah. Yang ketiga, secara keseluruhan anak lebih berani pada waktu kecil daripada ketika dia sudah besar. Oleh karenanya, mereka lebih berani mencoba sesuatu yang baru. Keberanian ini akan menimbulkan motivasi yang diperlukan anak untuk belajar. Anak-anak sangat menyenangi kegiatan yang bersifat pengulangan. Bagian 4. Yang ini bagian 4. Oleh karenanya, anak-anak akan bersedia mengulangi suatu pelajaran hingga otot-ototnya terlatih untuk melakukan secara efektif. Yang kelima, tanggung jawab dan kewajiban anak lebih kecil daripada tanggung jawabnya ketika mereka semakin besar, sehingga anak-anak memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar, memiliki keterampilan motorik, dan mereka tidak pernah bosan mengulanginya berkali-kali. Bagian kedua, hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Keterampilan motorik tidak akan berkembang melalui kematangan saja, tetapi keterampilan ini harus dipelajari. Cara seorang anak mempelajari keterampilan motorik akan diuraikan pada bahasan ini. Ada beberapa hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Di antaranya yaitu, pertama, kesiapan belajar. Pengembangan keterampilan motorik sangat berkaitan dengan kesiapan belajar anak. Anak yang telah memiliki kesiapan belajar suatu keterampilan motorik akan lebih unggul bila dibandingkan dengan anak yang belum memiliki kesiapan untuk mempelajari keterampilan tersebut. Yang kedua, kesempatan belajar. Banyak anak yang sebenarnya telah memiliki kesiapan belajar suatu keterampilan motorik, namun karena tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, maka anak tersebut tidak mencapai kemampuan tersebut. Yang ketiga, kesempatan berpraktek. Untuk mempelajari suatu keterampilan motorik, seorang anak harus memiliki kesempatan untuk mencoba melakukannya sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, model yang baik. Dalam mempelajari keterampilan motorik, meniru merupakan hal yang sangat penting. Maka agar anak memiliki suatu keterampilan motorik yang baik, dia memerlukan model yang baik pula. Apabila model memberikan contoh dengan cara yang salah, maka kemungkinan besar anak akan melakukan keterampilan tersebut dengan cara yang salah pula. Yang kelima, bimbingan. Agar dapat meniru suatu model dengan benar, anak memerlukan bimbingan. Selain itu, juga dapat membantu anak memperbaiki suatu kesalahan, sehingga kesalahan tersebut tidak terlanjur dipelajari, yang akan membuatnya menjadi lebih sulit untuk diperbaiki. Yang keenam, motivasi. Motivasi belajar sangat penting untuk mempertahankan minat anak untuk mempelajari keterampilan motorik. Sumber motivasi umumnya adalah kepuasan pribadi yang diperoleh anak dari kegiatan tersebut, kemandirian dan gengsi yang diperoleh dari kelompok teman sebayanya, serta kompensasi terhadap perasaan kurang mampu dalam bidang lain. Yang ketujuh, setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. Yang kedelapan, keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. Apabila anak mempelajari keterampilan motorik secara serempak, khususnya bila menggunakan kumpulan otot yang sama, maka akan membuatnya menjadi bingung, dan keterampilan yang diperoleh anak akan tidak sesuai dengan diharapkan, serta terjadi pemborosan waktu dan tenaga. Bagian ketiga, cara mempelajari keterampilan motorik. Cara yang digunakan anak untuk mempelajari suatu keterampilan motorik penting untuk memperoleh kualitas keterampilan yang dipelajari. Terdapat 3 cara yang paling umum digunakan anak dalam mempelajari keterampilan motorik. Yang pertama, belajar, coba, dan ralat. Jika tidak ada model atau contoh tentang suatu keterampilan motorik, maka anak akan mempelajari dengan cara mencoba-coba beberapa kali hingga dia berhasil menguasai keterampilan tersebut secara benar. Yang kedua, meniru. Belajar dengan cara meniru atau mengamati orang tua atau anak lain yang lebih tua.
lebih cepat daripada belajar dengan cara coba dan ralat. Tetapi belajar dengan cara ini dibatasi oleh kesalahan yang dilakukan oleh model. Yang ketiga, pelatihan. Belajar dengan supervisi atau bimbingan yang dikombinasi dengan meniru model akan menghasilkan keterampilan motorik yang baik. Bagian keempat, peningkatan dalam keterampilan motorik. Dalam tahap awal mempelajari keterampilan motorik, gerakan tubuh masih janggal dan tidak terkoordinasi dengan baik, serta anak masih banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Pada saat berkembangnya keterampilan motorik, meningkat pula tingkat kecerdasan, akurasi, kekuatan, dan efisiensi gerakan. Peningkatan kecepatan yang paling besar terjadi pada masa anak-anak dan kemudian menurun pada saat anak menjelang usia puber. Bagian D, mendorong kesehatan anak. Menjadi sehat adalah lebih dari sekedar bebas dari penyakit. Kesehatan yang baik adalah kesehatan yang menetap. Hal ini termasuk kesehatan sosial emosional yang sebanding dengan ketegaran fisik. Anak-anak yang terpenuhi kebutuhan tidurnya, mendapat asupan gizi yang baik dan seimbang, akan siap untuk belajar berbagai hal, dan anak-anak yang sehat adalah anak-anak yang kuat menghadapi berbagai tantangan. Bagian E, pertumbuhan dan perubahan fisik anak. Orang dewasa seringkali merasa sangat takjub melihat kecepatan pertumbuhan dan kemajuan perkembangan anak-anak. Mereka juga bangga apabila melihat anak mereka tumbuh dengan cepat. Seorang anak dinyatakan tumbuh karena perubahan dan pertambahan tinggi dan berat tubuh. Berbeda dengan perkembangan. Masih ingatkah Anda akan arti perkembangan? Jika pertumbuhan adalah keadaan atau hal yang tumbuh yang meliputi pertambahan tinggi dan berat tubuh, maka perkembangan adalah menjadi bertambah sempurna yang meliputi pribadi, pengetahuan, pikiran, dan kemampuan. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang 10 hal yang meliputi pertumbuhan dan perubahan fisik anak. Yang pertama, pola perkembangan fisik. Dalam pertumbuhan dan perkembangan motorik, ada 3 prinsip, yaitu prinsip cephalocauda, yaitu kepala sampai ke tulang ekor. Yang kedua, prinsip prosimodistal, dari tengah tubuh menuju ke arah luar tubuh atau menyamping. Yang ketiga, prinsip arah perkembangan dari otot-otot besar ke otot-otot halus. Bagian kedua, variasi perkembangan fisik. Variasi perkembangan fisik meliputi variasi individual dan variasi kultural. Variasi individual, ketika kita melihat anak mempunyai ciri dan karakter yang berbeda dengan anak lainnya, maka kita akan memahami bahwa anak adalah individu. Variasi kultural, muncul berbagai macam suku yang mempengaruhi berbedanya budaya dan adat istiadat satu suku dengan suku lainnya. Bagian ketiga, perubahan tinggi dan berat. Ukuran tubuh dipengaruhi oleh beberapa kondisi, diantaranya adalah pengaruh keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, suku bangsa, kecerdasan, status sosial ekonomi, kesehatan, fungsi endokrin, pengaruh pralahir. Yang bagian keempat, perubahan proporsi tubuh. Sejak baru lahir, pertumbuhan kepala sudah 70% dari ukuran kepala orang dewasa, dan panjang tubuh serta keseluruhan sudah 1/4 dari panjang tubuh orang dewasa. Demikian pula dengan bagian lengan. Yang kelima, perubahan struktur dan sistem. Tidak semua bagian rangka tubuh dan mengeras dalam tingkat yang sama. Tengkorak dan tangan mengalami kematangan lebih dahulu, kemudian tulang lengan mengikuti dan berkembang sejak usia pertengahan sampai usia 10 tahun. Yang keenam, pertumbuhan motorik. Aktivitas seorang anak sudah dimulai jauh sebelum dia dapat melihat cahaya setiap hari dan tidak akan pernah berhenti. Yang ketujuh, urutan perkembangan motorik. Berikut ini disampaikan beberapa keterampilan motorik anak usia 3-4 tahun, yaitu belajar berjalan sendiri, berlari di tempat, melompat dengan satu kaki, memanjat, naik turun tangga tanpa berpegangan, merangkap dan merayap, dan lain-lain. Yang kedelapan, keterampilan motorik. Yang kesembilan, keterampilan tangan.
Dan yang ke-10, keterampilan kaki. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.